Selamat pagi anak-anak. Hai Ibu. Apa kabar? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Pemimpin kita Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak atas bumi seperti dalam bumi. Berikanlah kami pada hari ini upah kami yang sebelumnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. duduk kembali. Terima kasih. Baik, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Jefrita Rina. Petrus. Alvin. Andreas. Antonius. Aquila. Devalde. Erwin. Trine. Luther. Lorinko. Maria. Nadia. Natalia. Novita. Flavianus. Ratna. Riri. Rifki. Duli. Yohanes. Umbu Hagi Peklimo. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Manfaat tema 2 selalu berhemat energi, dan subtema 2 manfaat energi. Pada pembelajaran ini berapa? 2. Pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Tapi sebelumnya itu supaya kita semangat, kita menyanyi dulu ya. Menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi pada hari ini kita akan belajar tema selalu berhemat energi. Perhatikan in fokus. Subtema apa? Manfaat energi. Manfaat energi pada pembelajaran yang kedua. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah mengamati teks tentang hak dan kewajiban, siswa dapat menganalisis pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban penggunaan kertas dengan apa? Benar. Yang kedua, melalui tayangan slide PowerPoint, kita baca sama-sama tentang hak dan kewajiban, siswa dapat menyajikan pengalaman diri melaksanakan hak penggunaan kertas dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati teks PowerPoint, siswa dapat memperbandingkan tiga jenis tempo lagu dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati teks PowerPoint, siswa dapat menyanyikan lagu menanam jagung dengan tempo sedang. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang selalu berhemat energi, tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Apa-apa saja yang tidak dapat diperbaharui? Ini minyak bumi, batu bara, emas, perak.
pada hari ini kita akan belajar tentang cara-cara menghemat kertas penggunaan. Coba yuk baca itu di papan energi. Baca langsung dari situ. Energi dimanfaatkan untuk bekerja manusia dengan benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi setiap hari untuk menulis dan menggambar kita selalu menggunakan kertas. Iya, jadi tepuk tangan. Hak dan kewajiban terhadap penggunaan kertas. Ya, kita akan baca tentang kita harus hak dan kewajiban terhadap penggunaan kertas. Dengarkan penjelasan Ibu. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Salah satu contoh hak manusia adalah hak menggunakan apa tadi? Menggunakan kertas. Peningkatan penggunaan kertas tentunya diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan baku dan bahan tambahan lainnya. Konsekuensinya adalah terjadi peningkatan limbah dari proses produksi kertas dan peningkatan jumlah kertas bekas. Jika kita tidak memulai memperbaiki konsumsi kertas kita sejak saat ini, maka akan terjadi kebiasaan dan ketergantungan untuk selalu menggunakan kertas dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk menggunakan kertas dengan hemat. Jadi kamu bisa lihat di dalam gambar ini ya. Gambar ini adalah Ada ibu. gambar ada ibu, ada apa? Ada ibu. Ada kertas. Buang kertas. Buang-buang kertas. Kertas apa saja itu yang bisa kalian lihat di gambar itu? Koran. Koran. Selain koran, kertas apa lagi? Buku-buku tulis. Ya. Ya, gambar yang pertama itu tentang apa saja? Ya. Buang kertas. Buang kertas. Sedikit atau banyak itu? Banyak. Hah? Banyak sekali ya. Tumpukan kertas banyak sekali. Ada koran, ada kertas HPS, ya. Yang kedua itu ada buku tulis. Itu yang kedua itu Budi ya. Coba baca dulu. Budi sepupu Beni mengajarkan tugas menulis dari ibu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas meskipun baru beberapa kata. Ia tuliskan. Jadi itu perbuatan yang baik atau tidak? Hah? Tidak. Perbuatan yang tidak baik ya. Jadi kalau kita menggunakan kertas itu kita harus hemat. Jadi kita harus menghemat kertas. Ketika kita menghemat kertas, bahwa kita ada ikut apa? Menghemat penggunaan energi. Kita juga baca dulu sama-sama. Kita juga menghemat polutan. Ya, kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Ya, kemudian baca sama-sama. Menggunakan kertas yang kertasnya teliti saat menggunakan gunanya tulis benar jika adalah ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang
Kerja sudah. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kami kerjakan SKPD. Yang tadi. Ya. Sudah. Sudah. 5 menit ibu kasih kesempatan untuk mengerjakan SKPD. Salah satu coba membaca di depan supaya teman-teman lain bisa mendengar. Tuliskan hak dan kewajiban kita terhadap kertas. Jawab. Hak menggunakan kertas sesuai kebutuhan kita. Kewajiban menghemat penggunaan kertas. 2. Tuliskan akibatnya jika kita tidak menghemat kertas. Jawab. Terjadi peningkatan limbah dan proses produksi kertas serta terjadinya peningkatan jumlah kertas bekas. 3. Pengamalan sila keberapakah yang mencerminkan sikap tidak boros hemat? Jawab. Sikap tidak boros dan hemat mencerminkan pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebutuhan cara menghemat penggunaan kertas. Jawab. Cara menghemat kertas antara lain sebagai berikut. A. Menggunakan kertas 2 sisi. B. Memanfaatkan kembali kertas bekas. C. Memperkecil dokumen. D. Memanfaatkan email. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Tadi kita sudah dengar bersama tentang tuliskan cara hak dan kewajiban kita terhadap kertas. Iya. Apa tadi tuliskan cara kewajiban kita hak dengan kertas tadi? Yang kalian sudah dengar, yang teman kalian baca. Bahwa hak menggunakan kertas sesuai dengan kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita. Jadi kewajiban kita adalah menghemat penggunaan kertas. Yang kedua tadi, tulislah akibatnya jika kita tidak menghemat kertas. Terjadi peningkatan limbah dan proses produksi kertas serta terjadi peningkatan jumlah kertas bekas. Macam tadi yang ada di gambar itu, ya, kertas bekas yang dibuang-buang itu. Kemudian yang ketiga, pengamalan sila keberapakah yang mencerminkan sikap kita tidak boros. Sikap tidak boros dan hemat mencerminkan pengamatan pada sila itu. Sila kelima, coba sama-sama sebut. Bunyi sila kelima. Apa tadi? Bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulang sekali lagi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang keempat, sebutkan cara menghemat penggunaan kertas. 1. Menggunakan kertas 2 sisi. Memanfaatkan kembali kertas bekas, memperkecil margin dokumen dan memanfaatkan email. Ini ada lihat. Gunakan email kedua sisi kertas. Gunakan yang kedua. Perhatikan ke depan. Gunakan email atau sosial media untuk berkomunikasi sebagai pengganti surat. Yang ketiga, gunakan kembali amplop yang masih layak guna. Yang keempat, manfaatkan kertas daun ulang. Yang keempat, menghemat penggunaan kertas tisu saat makan atau di toilet. Kemudian yang berikut lagi, saat belanja usahakan membawa kantung belanja sendiri. Jadi itu merupakan cara-cara menghemat kertas. Jadi kita tahu bahwa kertas itu dibuat dari apa tadi? Dari pohon. Iya. Dari pohon. Jadi kertas diproduksi tadi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar, ya. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Jadi proses pembuatan kertas itu sangat panjang. Kertas itu dibuat dari satu
batang pohon akasia. Itu lihat gambar pohon akasia. Pohon akasia yang berumur 5 tahun. Yang berumur 5 tahun baru bisa memproduksi satu rim kertas. Coba bayangkan, kalau kita membuang kertas setiap 5 tahun baru kita bisa dapatkan itu satu pohon yang bisa apa kertas. Sementara kertas kita buang setiap hari, berarti kita nanti akan mengalami kekurangan. Ya, hutan ditebang akan menimbulkan banjir dan tanah longsor. Iya, kalau hutan ditebang terus, kalau tidak ada lagi penanaman kembali. Untuk itu kita harus menghemat kertas. Jadi kita menghemat kertas sama dengan kita menghemat energi. Kita juga ikut menjaga pohon-pohon di hutan. Ya. Jadi ketika kita menghemat kertas, bahwa kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Ya, menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat. Ya, jadi ada pertanyaan, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Sudah. Ya. Terima kasih kalau memang sudah menghemat kertas. Jadi sebagai bagian, kita lihat bersama ya, sebagai bagian dari anggota masyarakat bahwa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara apa? Seimbang. Ya. Kemudian kita berhak menggunakan kertas, tapi Orang lain juga berhak untuk hidup. Ya. yang hidup di lingkungan yang nyaman. Ya. Jadi kita punya hak untuk menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Maksudnya di sini hidup di lingkungan nyaman, misalkan pohon. Pohon itu di hutan biasa tempat tinggalnya apa? Kalau di hutan itu ini burung. Apa lagi? Ular. Apa lagi? Kera. Apa lagi? Harimau. Apa lagi? Apa lagi selain harimau? Iya, lipan. Jadi kalau kita menggunakan kertas berarti sama saja kita menjaga pohon di hutan, dan pohon itu ada kaitannya dengan kehidupan makhluk lainnya. Iya, jadi ada makhluk lain yang hidupnya di hutan yang berlindung di bawah pohon-pohon itu, pohon-pohon tersebut ya. Jadi itu tadi bilang kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Jadi oleh karena itu kewajiban kita bahwa kita harus hemat menggunakan kertas. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Hah? Tidak ada yang bertanya. Semuanya sudah jelas? Betul? Betul? Nah, semuanya sudah jelas. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan tentang 3 jenis tempo dalam lagu. Itu apa-apa saja? Tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Ya. Jadi kita lihat unsur ekspresi dalam bernyanyi. Dengarkan baik-baik ya. Jadi menyanyikan sebuah lagu itu harus penuh penghayatan dan ekspresi yang sesuai dengan isi lagu. Ekspresi tidak hanya tentang mimik wajah, tetapi ada unsur-unsur lain dalam ekspresi. Unsur ekspresi dalam musik adalah tempo, dinamik, dan gaya. Iya. Tempo, dinamik, dan gaya. Apa tadi? Tempo, dinamik, dan gaya. Jadi unsur ekspresi lain apa lagi? Ulang sekali lagi. Tempo, dinamik, dan gaya. Tempo adalah kecepatan suatu lagu yang dinyanyikan. Jadi tempo adalah suatu kecepatan suatu lagu yang dinyanyikan. Ada 3 macam tempo. Apa saja? Tempo lambat, sedang, dan cepat. Contoh tempo yang sering digunakan yaitu presto, cepat sekali, allegro, cepat dan gembira, allegretto, agak cepat, moderato, sedang, dan adagio, lambat. Dan adagio, lambat. Dinamik adalah tanda untuk menyatakan keras lembutnya lagu yang dinyanyikan.
menyampaikan melodi atau lagu dalam penyajian musik atau lagu. Dalam penyajian musik atau lagu. Misalnya legato, melodi tersambung, halus atau staccato, melodi putus. Sekarang ibu akan bertanya. Jadi kalau kita menyanyikan lagu itu harus dengan penuh apa? Penghayatan dan ekspresi. Ibu tanya sekali lagi. Menyanyikan lagu harus dengan penuh penghayatan dan ekspresi. Tempo dinamik dan gaya termasuk unsur ekspresi. Ya, ekspresi dalam musik. Kecepatan suatu lagu yang dinyanyikan disebut apa tadi? Apa? Tempo. Kecepatan suatu lagu yang dinyanyikan disebut dengan tempo. Tanda presto digunakan untuk lagu dengan irama apa? Cepat sekali. Cepat sekali. Tanda untuk menyatakan keras lembutnya lagu yang dinyanyikan disebut dengan tanda dinamik. Apa tadi tanda apa? Sama-sama sebut tanda apa? Dinamik. Ya. Jadi baik, setelah kita mendengarkan materi tentang unsur ekspresi dalam penyanyi dengan 3 tempo tadi, tempo sedang, tempo lambat, dan tempo cepat. Sekarang kita akan bernyanyi lagu menanam jagung. Itu kita menyanyi sama-sama ya. Lihat ke depan, lihat textbook, kita bernyanyi supaya jangan salah sebut ya. Kita nyanyi semua 2 ayat itu. Bisa lihat semua toh? Bisa? Ayo kita nyanyi sama-sama. Dengan tepukkan tangan. Semua perhatikan ke papa. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungmu tanam. Cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungmu tanam. Ayat 2. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul yang merah, menanam jagung di kebun kita. Cangkul yang merah, menanam jagung di kebun kita. Tenang kita semua. Masih mau nyanyi lagi? Masih ada lagu lagi nih. Masih menyanyi lagi. Burung kakak. Nyanyi sama-sama ya. Tepuk tangan. Burung singgah di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Trekdung, trekdung, la la la, trekdung.
berikut kita akan menyanyikan lagu tentang Langit. pelangi. Bisa nyanyi semua toh? Bisa. Pelangi, Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. tangan untuk kita semua. Masih mau nyanyi lagi? Masih? Tidak. Baik sudah. Kalau begitu, sekarang kamu mengerjakan lagi. Bandingkan ke jenis lagu tersebut, lagu tadi itu. Kemudian nyanyikan lagu menanam jagung dan tempo sedang. Iya. Nama lagu, nada, irama, pencipta. Sekarang kamu langsung tulis saja. Misalkan nama lagu yang pertama tadi, nama lagu apa? Nama lagu yang pertama tadi. Tulis sudah. Iya, tulis sudah. Nama lagu menanam jagung. Nama lagu menanam jagung. Iya. Atau betul sekarang temponya berapa? Yang namanya temponya itu ini, notasinya ini. Iya. Iya. Yang lain nanti tinggal ini. Lagu yang pertama, ciptaannya itu lihat siapa yang mengarang. Ciptaan, tahu dong? Biasa. Iya, tulis sudah. Iya. Busuk. Iya. Yang kedua tadi lagu apa? Lihat itu ada lagu satu. Tulis sudah. Burung ya. Lagu dia punya tempo itu apa? Itu sana di ujung kiri. Kebunku kemudian dengan sudah? Kalau sudah Ibu Abdi bilang itu. kebunku malu Dua. pola kasur. Yang kedua Dua. Yang pertama. lagu Maluku dari pencipta. Yang kisah lagu Maluku. Yang kisah tuh lagu Maluku. Lagu itu lagu Maluku. Baik sudah. Sekarang kamu jawablah sudah di tempat ya. Lagu yang pertama tadi lagu tentang apa? Ya, lagu menanam jagung. Nadanya berapa per berapa tadi? Ya, 4/4. Kemudian penciptanya siapa? Ibu Sud. Iya, Ibu Sud. Sekarang lagu yang kedua lagu apa? Ini Nah, nadanya berapa? Ini F3/4. 4/4 moderato, lagu dari Maluku. Ya, yang ketiga lagu apa? Ini Kebunku. Kebunku. 2/4. Iya, 2/4 moderato, pola Pola Pakasur ciptaan Pakasur. Lagu yang keempat lagu Pelangi. Iya. Iya. Diramanya 4/4, penciptanya Athena. Baik anak-anak sekalian. Masih ingat apa-apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? belajar tentang berhemat energi. Hemat energi tentang apa? Kertas. Itu yang kedua bernyanyi. Bernyanyi. Bernyanyi apa tadi kita bernyanyi? Lagu apa sih? Bernyanyi ini kebunku. Ini kebunku. Terus menanam Itu jagung. burung
kertas. Yang kedua kita sudah belajar menyanyi tentang lagu menanam jagung, lagu burung kakak tua, kebunku dan pelangi. Nah, baik anak-anak sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Pimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni orang bersalah pada kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang dan sampai jumpa.